Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan udah lama banget ya gue nggak bikin video di luar review. Itu dikarenakan setelah Computex 2025 kemarin gue lagi sibuk dengan urusan pribadi gue. Salah satunya ialah persalinan anak pertama gue ya. Jadi memang kalaupun ada video paling nggak seminggu sekali lah gue tayangin itu video review. Karena video review itu biasanya gue memang udah ada nyetok gitu untuk video-videonya. Dan pada kesempatan kali ini gue pingin ngebayar janji gue untuk ngebikin list GPU lagi. Jadi bisa dibilang ini adalah rekomendasi GPU yang memang bisa kalian beli juga ya gitu dari gue pribadi, dengan beberapa disclaimer dulu di awal sebagai catatan-catatan penting untuk kalian. Disclaimernya itu ialah yang pertama, ini adalah sampel brand yang gue masukin ya untuk list-list GPU-nya. Kalau kalian ngelihat sampel brand produk tertentu, ini memang gue ambil dari harga terendahnya gitu, yang gue lihat ya harga terendahnya di marketplace, khususnya di Tokped. Atau mungkin nanti gue juga bakalan cantumin produk-produknya itu di YouTube Shopping, di tag di bawah sini ya. Itu kalian bisa lihat untuk produk-produknya. Jadi kalau misalkan kalian punya alternatif atau opsi brand lain, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar di bawah, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan rekomendasi tambahan juga dari kalian. Lalu penilaian gue ini juga bisa dibilang nggak 100% objektif, alias ya tentu ada subjektivitasnya juga di sini, karena kita di sini bukan membandingkan benchmark ataupun data, melainkan ini adalah perspektif gue. Jika gue punya budget untuk GPU ya, kalau gue harus beli, kira-kira gue maunya beli GPU apa dengan beragam kompromi yang ada, dengan beberapa aspek yang memang bisa gue manfaatkan juga. Khususnya di sini gue skenario itu bakalan lebih banyak untuk gaming, mungkin di 70%, sisanya ialah di productivity atau mungkin local AI sebagai tambahannya. Jadi itu perlu kalian catat terlebih dahulu untuk disclaimer yang satu ini. Dan untuk rekomendasi dari gue ini juga bukan sebagai GPU tier list ya, jadi bukan berarti ini adalah GPU yang paling the best, paling terbaik yang bisa kalian beli. Belum tentu juga seperti itu. Mungkin perspektif kalian juga bisa aja berbeda, karena sekali lagi yang gue bilang tadi di sini memang nggak 100% objektif, melainkan memang adalah subjektivitas dari gue pribadi. Dan untuk budgetnya juga di sini gue nggak pakai budget yang spesifik, melainkan ialah budget dengan range tertentu. Dan gue bakalan mulai dari budget dengan range di sekitar 3 sampai dengan 4 juta rupiah. List yang gue masukin di sini ialah Radeon RX 6600 dengan VRAM 8 GB. Kenapa gue pilih RX 6600 ini? Karena memang opsi untuk GPU di bawah 4 juta rupiah sebetulnya udah semakin sedikit. Ya memang ada RTX 3050 ya, versi 8 GB juga ada, tapi itu nyarinya udah susah sekali, sehingga rasanya seperti udah nggak ada pilihan untuk RX 6600 ini. Kalaupun kalian bisa dapetin RTX 3050 dengan budget bahkan mungkin di bawah 3 juta rupiah sedikit, kalian bakalan dapetin RTX 3050 yang VRAM-nya 6 GB. Jadi keputusan gue di sini tentu karena nggak ada pilihan, rasanya RX 6600 rasanya masih pantas untuk kalian pilih, semisal budget untuk GPU kalian di bawah 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk budget di sekitar 4 sampai dengan 5 juta rupiah, di sini yang masuk ke dalam list gua ialah ada 2 GPU. Yang pertama ialah RTX 3060 dengan VRAM 12 GB. GPU yang satu ini tentu masih layak banget untuk dibeli karena punya performance yang kurang lebih mirip dengan RTX 4060 sebetulnya, bahkan dengan VRAM yang lebih besar. Kekurangan dari RTX 3060 dengan VRAM 12 GB tentu ada ya. Dia memang sedikit lebih pelan dari RTX 4060, dan untuk RTX 3060 ini dia belum memiliki yang namanya encoder EV1 seperti RTX 40 series. Sehingga kalau kalian ada kebutuhan untuk video editing dan juga encode-nya menggunakan encoder EV1, kalian tentu nggak bisa memanfaatkan ini dengan si RTX 3060. Tapi tenang aja, ada opsi GPU berikutnya jika kalian menginginkan encoder yang bagus, yaitu adalah Intel Arc B580 dengan VRAM yang sama-sama di 12 GB. Intel Arc B580 udah terbukti bahkan pada saat awal perilisan review gua sekalipun, Intel Arc B580 ini punya kemampuan yang cukup baik. Kekurangannya memang sih Intel Arc B580 ini bisa dibilang membutuhkan CPU modern untuk berjalan secara maksimal, alias dia membutuhkan resizable bar yang memang enable, lalu generasi CPU yang bisa terbilang baru. Sebetulnya kalau kalian mau ngerakit PC baru, kalian nggak perlu khawatir dengan si B580, karena untuk
Intel Core generasi 12 macam kayak 12400F ke atas, itu sebetulnya performance dari B580 ini udah nggak terlalu bermasalah. Apalagi kalau misalkan kalian berencana ngerakit PC-nya itu menggunakan Core Ultra Series atau menggunakan AMD dengan soket AM5 ya. Performance dari Intel Arc B580 juga cukup kompetitif, bahkan dia bisa unggul tipis loh dari RTX 4060. Maka dari itu untuk budget 4 sampai dengan 5 juta rupiah, gua nggak masukin RTX 4060 di sini. Kenapa? Karena harga dari RTX 4060 saat gue bikin video ini itu sebetulnya udah bengkak di atas 5 juta rupiah. Yang berarti untuk range di atas 5 juta rupiah, dalam kategori ini gue masukin di range 5 sampai dengan 6 juta rupiah. Justru gue nggak masukin si RTX 4060, melainkan gue langsung aja masukin si RTX 5060. Ya memang 5060 ini cukup kontroversial dengan VRAM 8GB-nya, tapi sebetulnya secara GPU dia memang lebih kencang daripada si RTX 4060 ya. Hanya limited di VRAM-nya aja. Ini agak lucu untuk range 5 sampai 6 juta rupiah karena list yang gue masukin di sini dua-duanya ialah VRAM yang 8GB, sementara yang harganya lebih murah 3060 dan B580 justru punya harga yang jauh lebih terjangkau dengan VRAM 12GB. Karena selain RTX 5060, list yang gue masukin untuk budget 5 sampai dengan 6 juta rupiah ialah Radeon RX 9060 XT dengan VRAM 8GB juga. Ya, ini harganya lebih mahal sedikit daripada 5060, tapi memang 9060 XT punya performance yang cukup identik dengan RTX 5060 Ti dengan versi 8GB-nya juga. Jadi, kemampuan 5060 Ti bisa kalian dapetin di RX 9060 XT, tapi untuk 5060 produktivitasnya udah pasti lebih unggul, terutama di local AI juga. Agak lucu ya, di 5 sampai dengan 6 juta justru pilihannya malah VRAM 8GB semua. Lalu selanjutnya ini kita bakalan lompat ke range harga mulai dari 6 jutaan sampai dengan 8 juta rupiah. Dan list yang gue masukin ini masih sama ya, yaitu Radeon RX 9060 XT. Bedanya ini adalah versi yang VRAM-nya 16GB. Sekarang kalian udah bisa dapetin ya 9060 XT dengan budget di bawah 7 juta rupiah untuk VRAM yang 16GB-nya. Kemampuan dari 9060 XT ini juga saat gua nge-review ini udah cukup baik, bahkan bisa bersaing dengan 5060 Ti versi 16GB, yang mana 5060 Ti versi 16GB ini rata-rata harganya masih 7 jutaan atau di bawah 8 juta rupiah. Ada beberapa bahkan yang masih jual di angka sekitar 8 jutaan. Lalu tentu opsi berikutnya ialah 5060 Ti 16GB. Opsi ini bisa kalian ambil jika dirasa produktivitas seperti video editing atau mungkin local AI yang membutuhkan VRAM yang besar, itu kalian udah ada kepentingannya di situ. Tapi kalau misalkan lebih banyak gamenya, gua rasa Radeon RX 9060 XT versi 16GB adalah pilihan yang lebih tepat. Tapi kalau misalkan lebih banyak, kayaknya lebih banyak mainin Blender, lebih banyak encoding video, live streaming, habis itu pingin belajar local AI juga, ya udah 5060 Ti 16GB gitu. Dengan catatannya nambah budget sedikit lagi gitu. Tapi masih bisa dapat kok di bawah 8 juta rupiah. Lalu selanjutnya ialah budget 10 sampai dengan 11 juta rupiah. Jadi bukan 8 ke 9 tapi langsung 10 sampai dengan 11 juta rupiah. Yang gue masukin di sini adalah listnya ialah RTX 5070 dengan VRAM 12GB. Ini juga agak lucu karena di budget sebelumnya itu range 6 sampai 8 juta, VRAM-nya 16GB semua, masuk di 10 sampai 11 juta, VRAM-nya sekarang masuknya di 12GB. Gue di sini nggak milih RTX 4070 Super karena harga dari RTX 5070 polos itu sekarang udah mirip-mirip seperti 4070 Super. Dengan kita memilih si RTX 5070 yang harganya udah mirip seperti 4070 Super, maka kita mendapatkan benefit-benefit lebih seperti kemampuan encoding yang jauh lebih baik, jauh lebih kenceng, local AI-nya lebih kenceng juga, dan kita mendapatkan benefit dari RTX 50 series. Misal kalian punya monitor high refresh rate dan ingin memanfaatkan multi frame generation, itu kalian bisa manfaatin juga di RTX 5070 ini. Sebetulnya ada opsi lain juga sih seperti Radeon RX 9070, tapi biasanya 9070 tuh harganya justru agak aneh karena beberapa justru malah lebih mahal daripada si RTX 5070. Kita ke list berikutnya yaitu budget di 12 sampai dengan 14 juta rupiah. Nah, kalau budget 12 sampai 14 juta rupiah ini justru pilihan gue cuma satu gitu ya, karena udah nggak ada pilihan lagi. Jadi kalau misalkan kalian kurang seneng dengan RTX 5070, sebetulnya gue lebih bisa menyarankan nambah budget dikit untuk pilih Radeon RX 9070 XT 16GB.
Ya memang kemampuan encodingnya, kemampuan local AI-nya, itu bisa dibilang masih kalah justru sama 5070. Tapi kalau kemampuan gamingnya, kita bisa adu lah. 9070 XT ini kenceng banget loh untuk kemampuan gamingnya. Jadi kalau misalkan produktivitasnya cuma tipis-tipis, habis itu kalian juga nggak pakai untuk local AI, gua rasa 9070 XT jadi GPU yang sangat-sangat menarik di sini. Lalu untuk budget 14 sampai dengan 15 juta rupiah. Untuk budget ini bisa dibilang udah masuk ke level GPU high-end ya. Dan yang gue pilih di sini ialah RTX 5070 Ti dengan VRAM 16 GB. 5070 Ti ini adalah pilihan yang paling value untuk GPU high-end menurut gue karena performance-nya udah cukup identik dengan RTX 4080 Super. Ditambah lagi ini adalah RTX 50 series yang udah mendapatkan benefit-benefit tambahan juga untuk dari segi produktivitas, local AI, dan juga tentunya multi frame generation jika dirasa kalian ingin memanfaatkan dengan monitor high refresh rate. Sebetulnya kalau kalian ngerasanya kayaknya 4080 Super aja, kalian bisa masuk ke budget di 16 jutaan, itu kalian bisa dapat RTX 4080 Super ya. Tapi ya memang ternyata harga 4080 Super masih tetap lebih tinggi gitu. Meskipun selisih performance-nya sebetulnya 4080 Super itu masih tetap lebih unggul, tapi selisihnya itu memang tipis sekali dengan si 5070 Ti ini. Jadi pertimbangkan aja kalau kalian ngerasa nambah sekitar 1 sampai dengan 2 juta itu worth it buat kalian, 4080 Super bisa diambil. Karena keputusan untuk ngambil RTX 5080 juga di sini gue sebetulnya agak males masukin listnya karena harga dari RTX 5080 itu masih ada di angka sekitar 20 jutaan. Kalau misalkan ada di bawah 20 juta rupiah, gua rasa RTX 5080 masih bisa dipertimbangkan untuk diambil. Tapi kalau budgetnya masih di atas 20 juta, rasa-rasanya paling value saat ini ya tentu si RTX 5070 Ti ini. Terkecuali kalian udah, ya memang udah sultan, udah kaisar gitu ya, tutup mata, ya udah ambil 5080 atau 5090 aja sekalian. Jadi kurang lebih segitu list yang bisa gua kasih ke kalian mulai dari range 3 jutaan sampai dengan 16 jutaan. Karena ya untuk di atas 4080 Super gua rasa pilihannya udah tinggal 5080 dan juga 5090 aja. Karena untuk Radeon saat ini yang paling tinggi ya ialah Radeon RX 9070 XT yang memang bukan saingan utama dari 4080 Super ataupun 5080. Kalau kalian bakalan memutuskan untuk beli GPU mana, semisal kalian mau upgrade atau semisal kalian ingin rakit PC baru. Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.